Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, ya, menjumpai Anda seperti biasa pasti dalam Bali Pos Talk. Nah, kali ini kita akan membahas topik tentang Bulan Bakti Soekarno, dan ini memang katakanlah di Indonesia mungkin Bali yang melaksanakan Bulan Bakti Soekarno di bulan Juni ini. Kita akan wawancarai Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali, Bapak Ngurah Wiryanto. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Kaban. Om Swastiastu, Pak Man. Gimana kabar, sehat ya? Nggih, sehat-sehat. Kayaknya pasti paling sibuk ini di bulan Juni. Nggih. Tapi sebelum bulan sebelumnya juga saya dengar Kesbangpol juga cukup ini. Ada kegiatan siap Jumat ya Pak Kasbong ya? Nggih. Pak Kesbang. Nggih. Apa ini Pak Kaban kalau bisa diceritakan? Dari Pak Man dan juga pemirsa Bali TV yang hormati. Ya. Kita di Kesbangpol setiap hari Jumat pagi kita melaksanakan karya bakti sosial dan Kesbangpol berbagi sembako. Nah, ini sebuah kegiatan yang betul-betul swadaya. Dalam artian itu adalah urunan dari teman-teman ormas. Jadi kita mengetuk rasa kesetia kawanan sosial teman-teman ormas, pengurus ormas se-Bali, yang di data kita itu ada 388 lebih. Dan ternyata setelah kita ketuk hati nurani kita, yuk kita gabung. Yuk kita adakan acara bakti sosial. Nah, siapa lagi? Dan juga di samping di sisi lain seperti obrolan sebelumnya kita sempat singgung, kita ingin melepas, kita ingin menghilangkan stigma persepsi masyarakat bahwa ormas itu sering bikin ribut, ya, atau malah berkelahi, penuh dengan kekerasan dan lain sebagainya. Nah, kita ingin tepis persepsi seperti itu. Kita ciptakan bahwa ormas pun adalah yang sangat humanis, sangat manusiawi, punya rasa kesetia kawanan yang tinggi. Dan ternyata kan bisa. Setelah kita buat grup, kita coba melaksanakan setiap hari Jumat. Kita urunan. Jadi tidak membebani sama sekali APBD dan lain sebagainya. Ini betul-betul murni dari urunan teman-teman ormas dan bisa kita laksanakan sampai Jumat terakhir kemarin yang ke-11 kali. 11 kali? Dan kita berharap selama bulan Juni ini terus bisa kita laksanakan. Mungkin setelah Juni kita evaluasi, ya mungkin entah apakah sebulan sekali. Bahwa kalau terlalu sering setiap juga, minggu juga kita kelelahan, artinya nggih, juga sumber daya kita akan kasihan juga teman-teman. Karena ini betul-betul murni hasil swadaya teman-teman urunan. Tapi intinya bagaimana juga mengubah persepsi atau mindset bahwa ormas itu tadi berkelahi, kekerasan. Ternyata juga mereka bisa diajak untuk dan sangat luar biasa, ya, Pak Man. Jadi sampai yang ke-11 kali, ini sangat luar biasa, kita sudah ratusan orang bisa kita bantu. Ya. Dan bagusnya, jadi ormas-ormas ini urunan. Ada yang mengeluarkan beras, menyumbangkan beras, ada yang menyumbangkan mie instan, ada yang menyumbangkan telur, dan termasuk kepada siapa yang akan menerima sumbangan itu pun ditentukan oleh mereka. Jadi mereka memilih sendiri siapa yang berhak dan betul-betul sangat selektif. Karena kita lihat selama pelaksanaan ternyata betul-betul teman ormas pun punya kepekaan yang sangat tinggi. Ternyata mereka betul-betul mendatangkan masyarakat yang kurang mampu dan juga disabilitas. Walaupun di awal kita sempat laksanakan tukang parkir di kawasan Renon. Pernah kita kasih sekali. Kemudian semua penjaga malam di kantor-kantor itu kita berikan. Kemudian cleaning service juga pernah. Tapi setelah itu kemudian kita menyasar juga masyarakat umum. Jadi malah dari kabupaten kota banyak. Ada yang dari paling jauh Karangasem, Jemberana, Beleleng pun ada. Dan ini betul-betul kita sangat berterima kasih pada teman-teman Ormas se-Bali yang sudah mengupayakan sehingga kegiatan itu bisa berlangsung sampai yang ke-11 kali. Dan termasuk mendatangkan yang menerima pun dan mengembalikan ke tempat asal masing-masing pun betul-betul ini murni dari teman-teman ormas yang melaksanakan. Dan ini sangat luar biasa. Kita merasa sangat, bagaimana ya, surprise sekali. Jadi ini bisa terlangsung dan ini sudah ke-11 kali, Pak Man. Namanya Jumat berbagi gitu ya? Nggih, Kesbangpol berbagi sembako dan karya bakti sosial. Setiap Jumat ya? Nggih, setiap Jumat pagi. Jadi kita juga semua mengundang komponen masyarakat. Di bulan Juni, di bulan Bakti Bung Karno ini akan... Nggih. Kita memang kaitkan kemarin dalam rangka pelaksanaan bulan Bung Karno. Jadi cuman kita mulai sambil pemanasan. Artinya kita mengumpulkan teman-teman ormas. Jadi itu mulainya Maret awal. Kita Maret awal setiap Jumat dan sehingga menjadi kemarin yang terakhir
Jumat kemarin yang ke-11, kebetulan Jumat kemarin kan libur nih, Waisak kita tidak adakan sekali, tapi mungkin Jumat yang akan datang niki kita kembali. Dan ternyata kan teman-teman sangat kita merasakan sekali. Dari Maret itu kita laksanakan kegiatan karya bakti sosial, kita mulai merasa solid sekali. Dan teman-teman Ormas juga sangat terima kasih kami di Kesbang Pol. Jadi semua menyatu sehingga ketika pembukaan bulan Bung Karno pun boleh dikatakan mungkin 50% lebih kapasitas tempat duduk di Arde Chandra. Arde Chandra ya, besar ya. Jadi hampir dipenuhi oleh teman-teman Ormas. Oh, ya? Dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang pun, seperti sekarang ada seminar di Art Center. Jadi peserta boleh dikatakan mungkin sekitar 60% lebih adalah teman-teman Ormas. Dan ternyata mereka kan banyak juga, ada yang memang mempunyai profesi yang terkait dengan bidang kelautan seperti itu. Jadi mereka rata-rata hadir karena memang juga tertarik dengan materi yang disajikan pada pagi hari ini. Ini kurang lebih, Pak. Ya, Pak. Baik, kita bicara tentang bulan Bung Karno di Juni 2023 ini. Apa saja kegiatan-kegiatan yang katakanlah yang dihelat ya selama bulan Juni ini di bawah Kesbang Pol? Kita berusaha memberikan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan pendalaman ajaran Bung Karno, khususnya Trisaktinya beliau. Jadi kita ingin menciptakan, boleh dikatakanlah pendalaman kembali ajaran-ajaran Bung Karno, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan tentunya berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, kita memulainya sudah dari Maret, Pak Man, rangkaian ini. Jadi rangkaian ini kan kita mulai startingnya seperti yang sampaikan tadi, kita mulai di Maret dengan karya bakti sosial tadi. Dan sudah jalan ini rangkaian. Kita memang kaitkan dengan bulan Bung Karno, jadi juga ada di dalamnya. Dan setiap kegiatan Jumat itu juga kita memakai sambil sosialisasikan pergub tentang pengurangan timbulan sampah plastik, sehingga semua paket yang diberikan itu harus menggunakan, tidak bebas dari tas kresek dan lain sebagainya. Nah, ini mengawali dari kemudian proses Kesbang Pol berbagi sembako dan karya bakti sosial tersebut. Nah, kita kemudian menginjak ke pembukaan. Nah, di tanggal 1 kita kan paginya apel, seperti biasa, apel hari lahir Pancasila yang langsung dipimpin oleh Pak Gub, seperti biasa di lapangan kantor gubernur, dan kemudian sorenya pembukaan rangkaian pelaksanaan bulan Bung Karno melalui salah satunya yaitu pementasan orkestra Kilau Bija Segara dari isi Denpasar. Nah, kemudian berlanjut setelah nike yang paling dekat adalah setelah pembukaan kita kemudian laksanakan ada seminar yang di tanggal 6 niki dengan mengambil tema adalah kebertahanan Bali Segara. Jadi kita lebih mengkerucutkan kepada persoalan seminar, kita melihat potensi laut bahwa Bali kan boleh dikatakanlah dikelilingi lautan, jadi memakai bahasa pengider Bali, jadi dengan narasumber yang memang orang-orang yang sangat boleh dikatakanlah berkompeten di bidangnya. Kita melihat laut itu dari sisi skala dan niskala. Jadi seperti apa potensinya secara skala, dan kemudian juga kita melihat orang Bali itu kan secara niskala juga sangat memuliakan laut. Sehingga tema besar kita adalah Mahajanana Segara Kerti. Jadi kita memuliakan laut, kemudian pendalaman ajaran Bung Karno. Jadi kita kemas dalam bingkai besar tematiknya yaitu Mahajanana Segara Kerti. Jadi kita kembali memuliakan laut dan kemudian pendalaman kepada ajaran Bung Karno. Nah, di seminar inilah kita bicarakan ini. Jadi bagaimana kita membahas, kebetulan ada salah satu kelompok ahli pembangunan kita yang memang di bidang kelautan, Pak Gede Sudiarto, itu membahas sebenarnya seperti apa sih potensi kelautan tersebut. Dan kemudian juga ada pejabat, Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, juga beliau tentu berbicara dari sisi skalanya, jadi potensi-potensi apa saja sih kelautan yang kita miliki di Bali ini. Karena selama ini kan kita lihat Bali belum maksimal mengelola potensi kelautan tersebut. Jadi seminar ini kita coba bedah, dan kemudian dari sisi ini skalanya juga. Ada Pak Ketut Sumarte, jadi yang beliau juga adalah penyarikan agung MDA. Jadi beliau berbicara dari sisi niskalanya, jadi laut itu sebagai pengider. Jadi tidak sekedar hanya dia membatasi antar pulau, tapi juga bagaimana menjaga Bali. Jadi menjaga Bali, keutuhan Bali sebagai sebuah pulau.
Jadi mungkin akan lebih banyak di sini terkait bagaimana istilahnya mitos Segara Rupak dan lain sebagainya. Jadi dengan mempertahankan Bali sebagai sebuah entitas yang khusus kan, dengan Segara sebagai pengidarnya. Ya. Nah setelah niki kita juga akan mengadakan touring sosial kebangsaan. Jadi hari Touring Sabtu. itu berarti rame-rame mengendarai kendaraan ya? Nggih. Tapi kita kemas tidak hanya sekedar touring Pak Man. Jadi di hari Sabtu tanggal 10 kita juga mengundang seluruh komponen atau komunitas otomotif. Nanti akan ada dari semua komunitas mobil, dari kelas sepeda motor. Nah, kita sudah menerima pendaftaran dan lain sebagainya, diperkirakan sudah masuk ke angka sekitar 800-an. Nah, ini kan perlu banyak juga ya penanganan strategi yang betul-betul nanti tepat supaya tidak malah gara-gara macet atau ini karena kemacetan. Jadi ini yang perlu kita atur. Ya. Jadi kita nanti ke depan akan kita siapkan. Nanti startnya dari kantor gubernur, dan finishnya kemudian finishnya di Pura Agung Besakih. Oh. Jadi tepat di tempat parkir bertingkat. Jadi kita juga ingin menunjukkan kepada teman-teman seperti inilah wajah Besakih setelah ditata. Artinya seperti tapi saat sana juga ini. akan ada bakti sosial ya Pak? Nggih. Pak Keban, ya? Kembali yang sampaikan terima kasih kepada teman-teman komunitas, begitu juga ormas yang secara spontan sampai per hari ini sudah terkumpul kurang lebih 600 paket banyak sembako. juga. Dan ini akan dibawa oleh teman-teman komunitas. Jadi kita harapkan mereka di masing-masing motor atau mobil akan ada satu paket. Ya walaupun mungkin sebagian besar kita akan bawa langsung dengan kendaraan bak terbuka karena cukup banyak. Nanti akan dibagikan di sana. Dibagikan di sana. Ini kan diberikan. sepenuhnya nanti mungkin secara simbolis kita akan serahkan kepada Bapak Camat Rendang dan 6 desa yang ada di Kecamatan Rendang untuk kemudian menyalurkan kepada masyarakat masing-masing yang kurang mampu. Tapi sekali lagi yang tekankan, ini murni. Terkumpulnya sembako ini adalah murni berkat bantuan sumbangan dari teman-teman komunitas dan ormas. Ini sangat luar biasa sehingga kita betul-betul tidak ada membebani apa-apa. Dan ini juga betul-betul secara tulus ikhlas. Jadi sambil berbagi di Wantilan Pura Agung Besakih. Dan rencananya Bapak Wagub akan hadir langsung. Jadi beliau akan mungkin memimpin mungkin di deretan paling depan pada saat karena beliau memang hobi dengan otomotif. Ini juga luar biasa Pak Man. Setelah ini kita di tanggal 21 kita akan mengadakan acara nyekar karena itu hari wafatnya Bung Karno. Mungkin kita akan mengundang beberapa teman dan ormas pun ternyata secara sukarela siap berangkat. Nanti ada beberapa ke Blitar. Jadi kita akan langsung ke Blitar. Ya kita mohon mungkin partisipasi dari teman-teman yang mempunyai kepekaan dan lain sebagainya untuk bersama-sama ke sana. Tapi sebelumnya di tanggal 3 kita sudah adakan juga konser Bakti Soekarno di Kelungkung. Jadi langsung Bapak Bupati Kelungkung waktu itu hadir dengan penonton mungkin lebih dari 10.000 tuh. Kita penuh sesak konser waktu itu di Bakti Soekarno. Disingkat KBS. Jadi dan juga nanti pada saat penutupan kita ada juga ya nanti juga konser penutupannya di Renon. Jadi kami mengundang juga teman-teman, nanti akan ada Lolot di sana hadir, ada Joni Agung, ada Leong Sinatra, kemudian Yong Sagita juga dan beberapa artis lainnya. Pak Aban, kalau konsernya kan biasanya biayanya mahal ya, dan juga banyak kegiatannya. Ini semua dari APBD atau? Sebagian besar malah seperti yang sampaikan. Sehingga KBS itu di samping konser Bakti Soekarno juga ternyata ini kita namakan juga sebagai konser inisiatif musisi Bali. Jadi murni memang betul-betul teman-teman musisi itu yang tergerak hatinya karena ingin ikut berperan serta dalam rangka pelaksanaan Bulan Bung Karno di Bali. Ya karena mereka merasakan bahwa di Bali lah satu-satunya provinsi yang memiliki peraturan gubernur terkait dengan pelaksanaan bulan Bung Karno, yaitu melalui Pergub 19 tahun 2019. Satu-satunya. Dan saat ini kita mulai banyak kedatangan, boleh dikatakan teman-teman dari provinsi atau kabupaten di luar Bali yang belajar ke sini dan ingin tahu bagaimana sih kok Bali bisa melaksanakan bulan Bung Karno. Jadi ya kita sudah memasuki yang kelima Pak Man. Ini sudah kelima ya? Kelima.
Jadi di tahun 2023 kita masuk ke pelaksanaan yang kelima. Jadi bulan Bung Karno ini. Dan provinsi lain belum ada. Itu luar biasanya. Dan itu sudah dipastikan berarti provinsi lain belum ada, hanya di Bali saja ya Pak Kaban? sampai hari ini belum, tapi sudah mulai ada Sudah beberapa akan ada yang ya? berproses. Kalau kita di Bali kan semua kabupaten kota sudah mempunyai aturannya. Oke. Yes. Selain yang di bawah Kesbangpol yang nanti puncaknya tanggal berapa? Tanggal 30. Tanggal 30. Nggih. Di masing-masing kabupaten kota juga ada ya Pak? Ada Pak Man. Nggih. Pak Man. Kita di Bali syukurnya dengan payung Pergub 19 tahun 2019, jadi mewajibkan juga semua kabupaten kota dan sampai di tingkat desa, tidak sebatas hanya di kabupaten, sampai tingkat desa. Jadi semua melaksanakan kegiatan Bulan Bung Karno dengan berbagai variasi kegiatan, tergantung kemampuan anggaran juga dan lain sebagainya. Tapi secara prinsip semua kabupaten kota melaksanakan sampai di paling bawah di desa kelurahan. Baik, karena waktunya terbatas, mungkin Pak Kaban sebagai closing statement, mempertegas kembali ya istilahnya mungkin Bulan Bung Karno ya. Tadi yang menarik adalah partisipasi ternyata dari masyarakat, termasuk ormas ini yang luar biasa gitu ya. Nah, gimana Pak Kaban, apakah mungkin ada pesan-pesan khusus buat masyarakat yang lain untuk bagaimana kita merayakan Bulan Bung Karno? Kami berharap dengan pelaksanaan Bulan Bakti Bung Karno kelima tahun 2023 ini, kita kembali mengingat, kita kembali memuliakan dan mendalami ajaran-ajaran Bung Karno. Bagaimana sebagai bapak bangsa, sebagai bapak proklamator, memberikan pelajaran kepada kita. Dan selama ini kan perlu, termasuk ideologi Pancasila Pak Man, yang selama ini mungkin sedikit dalam tanda petik terlupakan. Tapi mulai tahun depan, pembelajaran pendidikan Pancasila itu kita mulai lagi. Dan buku-bukunya juga sudah diselesaikan, jadi BPIP beserta Departemen Pendidikan sudah menyelesaikan. Dan kita berharap tahun depan ini pendidikan Pancasila itu kembali dilaksanakan. Ya, kita mohon juga seluruh masyarakat yang memberikan dukungan dengan harapan kita kembali gelorakan bahwa ajaran-ajaran luhur dari Bung Karno tersebut memang perlu kita kembali dalami dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu kurang lebih. Baik. Terima kasih Pak Kaban atas waktunya dan penjelasannya tentang Bulan Bung Karno yang luar biasa sudah dilaksanakan dengan penuh semangat. Ini sudah yang kelima ya? Kelima, yeah. Dan tentu ini juga ternyata menginspirasi daerah-daerah lain. Memang benar Pancasila, kemudian ideologi Pancasila dan kemudian ajaran-ajaran Bung Karno perlu kembali dibangkitkan untuk menjadikan bangsa ini semakin kuat ya? Semakin kuat. Baik, terima kasih sekali lagi dan saya tutup Bali Post Talk ini dengan Pratama Santi. Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.